Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliza Cahya Putri. Saya berasal dari Pendidikan Geografi kelas 4B. Di sini saya akan sedikit mereview terkait buku yang bertema dakwah dan toleransi, yang mana berkaitan dengan tema kelompok 6 mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam. Buku ini sendiri berjudul tentang nilai toleransi dalam dakwah Nabi Muhammad SAW dengan penulis yaitu Jamal Ghafir, penerbit Dialektika tahun 2017 dengan tebal yaitu 193 halaman ditambah 11 halaman prakata dan daftar isi, menggunakan bahasa Indonesia dengan sampul berwarna hijau. Buku ini ditulis oleh Jamal Ghafir, seorang penulis yang beranjak dari keterbatasan ekonomi dan pada akhirnya berkat kegigihan dan semangatnya mampu menjadi seorang penulis yang sangat luar biasa dan terkenal akan karya-karyanya. Penulis sendiri telah menamatkan studinya dari UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Gadjah Mada, serta sangat aktif dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan, baik intrakampus maupun ekstrakampus. Buku ini merupakan buku kedua penulis setelah ia mengarang dan menerbitkan buku perdananya yang berjudul Biografi Singkat Ulama Ahlussunnah wal Jamaah, pendiri dan penggerak NU, diterbitkan oleh PCGP Ansor, Tuban, dan Aura Pustaka Yogyakarta. Beberapa tulisannya pun dimuat dalam jurnal kampus dan jurnal Bonang, Nusa News, serta di beberapa media massa. Buku ini sendiri menjelaskan tentang bagaimana Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memaknai dan mengaplikasikan sikap dakwah terhadap sesama umat beragama. Bagaimana sikap berdakwah yang sesungguhnya yang mengandung sikap toleransi antar umat, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, sehingga dakwah akan berjalan secara lancar, nyaman tanpa adanya perselisihan antar umat. Buku ini sangatlah berguna bagi umat muslimin umumnya dan kepada para pendai khususnya. Bukan hanya menjelaskan tentang bagaimana tata cara atau metode-metode dalam berdakwah, namun juga di dalamnya dijelaskan kepada seluruh umat muslimin dan para pendai-pendai yang siap berargumentasi terkait pentingnya toleransi dan berdakwah. Berkaitan juga tentang bagaimana sikap dan tata cara bertoleransi antar umat beragama pada saat menjalankan dakwah, sehingga tidak ada perselisihan antar sesama umat. Buku ini menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah pada zaman beliau, bagaimana Nabi Muhammad SAW bersusah payah dengan segala tantangannya mendakwahkan agama Islam ini, sehingga agama Islam ini dapat kita rasakan dengan tentram, nyaman, dan aman pada saat ini. Islam merupakan agama dakwah, yaitu agama yang menegaskan umatnya untuk menyebarkan dan menyiarkan kepada seluruh umat manusia secara arif dan bijaksana, sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Islam dapat menjamin akan terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan umatnya manakala ajaran Islam dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan benar sebagaimana yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran telah dijelaskan, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Dakwah Islam pada hakikatnya merupakan aktualisasi iman yang dimanifestasikan dalam sistem kegiatan manusia. Manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak manusia baik dalam hal individu maupun sosiokultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Secara sosiokultural, dakwah Islam mengalami dua kemungkinan. Pertama, dakwah Islam mampu memberikan manfaat terhadap lingkungan masyarakat sampai terbentuk realitas yang baru. Kedua, dakwah Islam dipengaruhi oleh perbedaan masyarakat dalam arti eksistensi, corak, dan arahnya. Kehadiran para nabi berfungsi untuk memperbaiki dan mengubah sistem kehidupan yang lazim atau biasanya menuju sistem struktural sosial baru yang adil.
Buku ini pula memaparkan sejarah Nabi Muhammad SAW di Madinah yang menjadi pondasi peradaban yang dirintis dan dibangun sebagai tolak ukur peradaban dan kejayaan Islam yang berkaitan dengan toleransi umat beragama dengan terciptanya sebuah konstitusi yang mencakup kepentingan masyarakat Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam tersebut menjadi ikatan peradaban atau bond of civility antar masyarakat di Madinah yang menjadi masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang demokratis di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi Muhammad SAW lebih menitik beratkan aspek humanisme dan toleransi pada kebebasan di segala bidang, baik agama, politik, sosial, dan ekonomi, serta batasan-batasan yang tertera dalam Al-Quran, yaitu kebebasan yang menganugerahkan karya-karya baru, mencurahkan cinta dan tali kasih sayang sebagai kunci gotong royong untuk kebaikan bersama. Banyak sekali keunggulan daripada buku ini, diantaranya ialah di dalamnya mengungkapkan sejarah bagaimana Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam pada zaman dahulu dengan segala tantangan dan rintangan yang dihadapi di dalamnya. Begitu pula sejarah daripada Piagam Madinah, yaitu suatu piagam yang kesepakatan yang menjadi ikatan peradaban antara masyarakat Madinah, dan dengan piagam ini pula memudahkan Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan Islam di bumi Madinah maupun di bumi Mekah. Dari buku ini pula kita dapat belajar tentang nilai-nilai toleransi yang terkandung dalam Piagam Madinah tersebut, serta nilai-nilai toleransi yang diterapkan Nabi Muhammad SAW dalam jalan dakwah beliau. Dan dari Piagam Madinah tersebut kita dapat mengetahui bersama bahwa Madinah sebagai pondasi awal toleransi beragama. Buku ini menjelaskan pula di dalamnya beberapa pokok ajaran Islam dalam toleransi, prinsip-prinsip Islam dalam toleransi, serta aspek-aspek dalam toleransi itu sendiri. Akan tetapi buku ini memiliki beberapa kekurangan dan kelemahan. Salah satu kelemahan ataupun kekurangan yang mencolok dari buku ini yaitu berkaitan dengan tata bahasa yang digunakan. Tata bahasa yang digunakan di dalam buku ini cukup sulit untuk dipahami oleh para pembaca. Pengguna bahasa pada buku ini masih menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah yang sulit untuk dipahami dan perlu media untuk memahaminya seperti kamus, Google Translate, dan lain sebagainya untuk mentafsirkan dan memaknai dari kata-kata tersebut. Padahal seharusnya penulis harus menyajikan buku ini dalam tata bahasa dan penggunaan bahasa yang mudah untuk dipahami dan dicerna oleh semua pembaca, baik dari golongan apapun, sehingga pembaca dapat mengetahui dengan sempurna maksud dan makna tersirat ataupun tersurat dari buku ini sendiri dan dapat mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari, menjadi pedoman dalam mendakwahkan Islam dalam selimut toleransi antar umat beragama sehingga tidak menimbulkan ketegangan dan perselisihan antar umat beragama. Buku ini tampaknya lebih cocok diperuntukkan oleh para mahasiswa dan para pendai-pendai yang telah menamatkan studinya dari jenjang perkuliahan atau yang masih pada jenjang perkuliahan saat ini. Mengapa demikian? Karena ditinjau dari penulisan buku ini sendiri yang telah dibahas tadi, bahwasanya buku ini menggunakan tata bahasa yang tinggi dan istilah-istilah yang bahasanya itu sangat perlu penafsiran yang mendalam demi mengetahui makna yang tersirat di dalamnya. Buku Nilai Toleransi dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW sangat berguna, khususnya untuk kalangan mahasiswa dan para pendai-pendai. Buku ini dapat menjadi sumber rujukan dan pembelajaran tentang bagaimana metode-metode yang benar, metode-metode dakwah yang benar, serta penanaman sikap toleransi antar umat beragama, sehingga mampu menjadikan dakwah tersebut lebih bermakna dan dapat diterima dari semua umat beragama tanpa adanya perselisihan antar sesama. Dari sini kita dapat memberikan apresiasi kepada penulis, yaitu Pak Jamal Ghafur sebagai seorang penulis daripada buku ini sendiri, dengan upayanya untuk menanamkan sikap toleransi dalam berdakwah dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh dan panutan utama yang diringkas dalam uraian kata-kata secara informatif dan terperinci tentang sikap berdakwah dan bertoleransi antar umat. Mungkin cukup sekian penjelasan review buku dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.